Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ah, Selamat pagi, siang, dan teman-teman semua. Ya, jadi sebelum aku memulai, aku mau memperkenalkan diri terlebih dahulu. Aku Anas Fikri Mulyawan dari bidang Diklar, dan ada satu temanku juga yang mau menemani aku untuk di program Diklar ini, yaitu Anggun Suli Setiawan. Dia dari bidang Dimas. Nah, jadi di sini aku mau mau memberi tutor ya tentang kesulitan mata kuliah dari teman-teman angkatan 2019. Nah, pas aku dari isi form yang kemarin, kalian kan banyak yang isi spam. Jadi di sini aku karena mata kuliah spam, jadi aku bakal tutor ya tentang Watergems, tentang Tubes ya, tentang yang pertama tuh tentang instalasi aplikasi Watergems ya. Mungkin dari kalian ada yang bingung atau gimana. Dan juga sama aku mau ngasih tahu cara supaya hasil dari Watergems itu bisa hijau kan. Mereka mungkin kalian ada yang bingung gitu ya setelah kayak isi lama-lama kok nggak hijau gitu kan, pusing atau jadi ngulang. Nah di sini aku mau ngasih tahu nih caranya gitu supaya hijau dan juga hasilnya bisa lengkap. Nah kita masuk ke langkah pertama ya, yaitu kita akan instalasi aplikasi Watergems. Jadi di sini ada link RAR Declare Watergems-nya teman-teman ya. Nah, bagi yang mau nanti aku akan kirim link RAR-nya di deskripsi YouTube. Jadi ini kita ekstrak dulu ya. Kita ekstrak. Nah, ini filenya udah aku ekstrak nih ya, nih. Ekstrak, nih aku buka. Terus ini ada ya, sebelum kita install tuh ya teman-teman, lebih penting eh, mementingkan terlebih dahulu tuh kita harus membaca nih readme important. Itu kita harus baca dulu nih. Biasanya di sini tuh kita kayak ada langkah-langkah untuk instalasi sebuah aplikasi gitu teman-teman. Nah, karena di sini readme importantnya nih nggak penting nih, malah dia malah minta minta di subscribe nih dia channel dia gitu. Nah, kalau nggak ada yaudah kita langsung aja buka aplikasinya nih ya, yang tipe application nih, Tergems. Nah, kita buka. Nah, dia kayak gini. Terus tulis saya agree, install, yes. Nah, ini ditunggu aja ya teman-teman ya. Nah, ini udah selesai ya. Ini kita klik next. Nah, terus untuk location-nya biar auto aja teman-teman ya. Biasanya tuh dia di program Fields X86 biasanya untuk yang sebuah aplikasi program. Nah, ini kita next. Terus kita install langsung. Nanti kita tunggu aja. Tunggu aja teman-teman. Nah, selesai ya. Langsung kita klik finish. Nah, ini kan udah installation successfully completed. Nah, ini kita close coba. Nah, ini kan sini kan ada no lisensi configuration are available for Benda Watergems. Nah, oke aja. Nah, kita close. Ini agak non responding. Exit aja. Nah, lalu setelah itu kita ke crack. Ya, teman crack. Terus readme dulu nih, readme. Nah, ini cracknya harus di run as admin, select product, select connect version, terus apply. Oke. Nah, ini kan patch nih, ini cracknya patch ini ya teman-teman. Kita klik run as administrator, klik kanannya jangan lupa yes.
Ya Allah, maaf nih teman-teman, ada virus ya. Aduh, aku lupa. Bentar-bentar ya. Ini virusnya aku disable dulu ya. Sebentar. Bentar. Ya. Oh iya, aku lupa ngasih tau temen ya. Saat kita nge-crack tuh biasanya tuh antivirus tuh anggapnya itu virus. Nah, ini sebelum kita nge-crack tuh kita matiin dulu ya antivirusnya. Sini aku mau matiin dulu antivirusnya di real time scanning. Ya, turn off. Nah, ini untuk ini 15 menit aja ya. Kayaknya cukup deh. 30 menit aja deh. Turn off. Oke, exit. Nah, ini karena filternya hilang. Nah, tadi dikira virus, jadi kita ekstrak lagi aja. Sebentar. Kita hapus aja nih. Kita ekstrak lagi. Ini cracknya. Waktu di ini itu tadi aja. Oke. Kita selesai. Nah, setelah ini baru kita klik kanan patchnya, run as administrator. Nah, ini udah ada ya teman-teman, ada muncul. Terus ini kita cari yang Watergems. Nah, ini Watergems V8i. Klik connect version. Nah, terus kita activate. Tunggu aja selesai. Oke, ini Watergems saya udah activate ya teman-teman ya. Jadi ya, ini Watergems saya udah full version, tapi full versionnya bajakan. Kan beli. Ya, untuk mendukungnya kalau misalkan teman-teman punya uang, ya lebih bagus ya beli. Tracknya kalau misalkan kalian lagi ini aja, lagi kepepet gitu. Oke, next aja. Nah, setelah itu di exit. Nah, setelah itu kita langsung ya ke langkah keduanya itu ya, itu proses pengerjaan di Watergems-nya. Jadi di sini aku buka aplikasi Watergems-nya dulu. Nah, Watergems-nya ini ya. Nah, sul, cek mic sul, cek mic, sul, cek mic sul, sul, mana sul nih? Sul, cek mic sul. apa apa Nas? Oh, ada ya. Cek aja. Oke, nah ini kita, nah ini jadi aku langsung beli new ya teman-teman ya, new. Ini di sini new, control plus N juga shortcutnya. Dan new. Ini bisa aja. Nah, terus untuk masukin itunya masuk. Nah, ya jadi kita udah masuknya teman-teman ke aplikasi Watergems-nya. Jadi sebelum kita mulai itu kita untuk masuk ke unit terlebih dahulu untuk mengganti satuan-satuannya. Nah, untuk mengganti unitnya itu kita untuk ganti satuan unitnya di teman-teman ya, di tab tools, terus di sini di ininya optionnya klik. Nah, ini unitnya kita ganti ya unitnya. Biasanya kalau pipa-pipa itu nah diameternya ini kita bener ya milimeter, terus flow-nya liter per second ya, jadi udah bener. Atlasnya meter ya, biasanya ini ya teman-teman, elevasi ya, elevasi meter, terus tadi diameternya milimeter, pakainya milimeter dari data teman-teman, sama flow-nya pakai data per second. Ini udah ya, oke aja. Nah, setelah isi satuan unit kita masuk ke untuk masuk ke backgroundnya, untuk masukin mapnya ya teman-teman ya. Nah, untuk sini kita di tab view.
Nah, terus di background ini, background layers, kita klik aja. Nggak ada. Nah, terus kita new. Nah, terus kita Bing Map. Kita tulisnya Bing Map. Nah, untuk Bing Map-nya ini kita klik dulu ya teman-teman ya ininya. Kita, nah, untuk Bing Map ini dia akan aku kasih di link deskripsi YouTube. Nah, untuk Bing Map-nya kita ini ya. Atau nanti word ini aku kasih ya teman-teman. Ini juga sekaligus ada tutorialnya. Tutorial dari secara umum memakai Watergems. Nah, ini aku copy aja. Ctrl C. Ini Ctrl V. Oke. Ininya kita boleh apa aja. Pilih area with labels, road. Terserah. Tapi kalau mau ada itunya sih ada road teman-teman ya, karena kan biar kelihatan jalannya. Map alignmentnya kita pilih 3 control points. Oke. Dan udah jadi ya mappingnya, Bing mapnya jadi. Nah, setelah Bing mapnya udah jadi, kita langsung aja ke map tempat daerah kita di Indonesia. Ini di Amerika ya, mapnya auto karena Watergems dari Amerika gitu. Nah, lokasinya ini ya di tempat daerah teman-teman ya untuk melakukan tugas besarnya. Nah, kalau yang jadi punya aku melakukan tugas besarnya di daerah Karanganyar, tepatnya daerah Jateng. Mana Jatengnya? Nah, di Surakarta. Nah, ini teman-teman Jateng. Aku daerah sini. Nah, setelah ini baru kita bisa mulai nih teman-teman untuk tugas besarnya. Nah, sebelum itu aku mau ngapain dulu ya hasil tugas besar dari aku. Ini dia di pipa fix. Nah, ini dia teman-teman. Nah, aku tampilin dulu nih background mapping mapnya. Fotonya gak ada ya. Oh iya, ini karena ini aku cobain lagi, aku edit lagi biar map kelihatan. Oke. Nah, kayak ini jadinya. Nah, ini bisa kayak gini nih, pakainya area with labels ya, dia hasil bagus ini. Jadi ini aku ganti dia kali ya, jadi area with labels biar tahu daerah-daerahnya juga. Atau kayak gini juga nggak apa-apa sih, biar lebih enak itunya, atau biar mudah. Aku ganti aja nih edit jadi area with labels. Oke. Nah, ini untuk hasil pengakuan kayak gini. Nah, untuk awalnya tuh kita buat dulu nih ya kan teman-teman ya, untuk reservoirnya tuh di mana gitu. Pasti reservoirnya ini teman-teman ya di tempat reservoir, maaf, intake. Untuk intake itu biasanya di daerah yang ada airnya, untuk diambil, untuk diolah airnya tuh untuk menjadi air minum. Nah, sini aku ngambil di Sungai Bengawan Solo ya teman-teman. Ini langsung aja aku mulai. Ini di Sungai Bengawan Solo aku buatnya. Mana ya? Nah, ini dia Sungai Bengawan Solo. Aku ngambilnya di sini. Nah, pertama tuh kita masuk ke tab layout ya teman-teman, terus kita buat reservoirnya. Ini reservoir, maksudnya ini tak intake sih, tapi intinya nama reservoir kita anggap aja nih sebuah intake. Kita taruh sini. Nah, ini reservoir jadi teman-teman. Nah, setelah gambar ini kita gambar pipanya teman-teman, pipa pipe-nya. Terus ini teman-teman kamu klik di reservoirnya, kita buat dulu satu. Nah, teman-teman bebas nih mau nyobain aja nih.
boleh panjang boleh pendek. Tapi kalau aku saran sih ya jangan terlalu panjang, jangan terlalu pendek ya. Aku mau gambar sini tuh dua tiga. Sebenarnya ini intaknya kan gak ada jalan, jadi nggak apa-apa ya teman-teman, karena kan ini kan masih di pipa transmisi ya. Tiga. Nah karena ini di jalan, jadi aku berhenti di sini aja. Terus aku down, klik kanan, terus down. Nah ini kan, iya teman-teman, nah item-item ini junction teman-teman. Ini junction. Ini junction ya teman-teman. Nah kalau tidak jadi, setelah udah jadi, nah kita cek dulu teman-teman ya. Ya itu terserah aku ya. Kalau punya aku kan ada satu junction, dua junction, dan tiga junction ya teman-teman. Nah setelah itu biasanya tuh, nah ini kan dari pipa transmisi ya teman-teman. Nah terus di sini tuh, nah baru nih kita begini, di sini ada tangki teman-teman. Nah di tangki inilah kita tuh menyimpan air dan akan dialirkan ke tempat pelanggan atau konsumen yang memesan spam PDAM dari kita tuh. Nah kenapa nih pompanya ada tiga? Nah karena jika satu pompanya itu ada yang rusak, maka pompa ini bisa menggantikan fungsi dari pompa yang rusak tersebut gitu teman-teman. Jadi pompanya bisa tiga. Kenapa harus tiga gitu? Nah jadi sini aku gambar lagi ya teman-teman langkah-langkahnya. Nah, ini kan sampai jalan sampai sini, aku buat tiga aja ya. Nah ini karena ini agak susah ya teman-teman ya, aku gini ya teman-teman ya. Tapi jalannya nggak kelihatan ya. Nah, iya jadi nggak benar. Di sini aku membuat tiga dulu, buat tiga. Ini satu, tiga pompa. Nah setelah ini, maaf, nah ini kita gini, kita buat tiga pompa. Satu, nah ini kita, jadinya kita junctionnya kita gini band supaya dia tuh satu aja. Sini, kira-kira sini aja kira-kira ya. Kan sini jalan. Nah sini, nah, set. Maaf, salah, aku salah. Aku salah. Oh, ulang lagi. Di ini, di sini, ini kita ganti di band supaya dia junctionnya cuma satu di ujung. Ke sini, sini, sini. Nah, sininya baru kita kasih junctionnya. Nah, di ujung sini. Set. Oke, enter. Sudah done. Terus kita kasih lagi, pipa, gambar. Nah, sini done. Kita buat lagi. Nah, dari sini tuh kalau metodologi itu ini teman-teman pakai band aja supaya lebih enak. Dan juga untuk meminimalkan RAB pastinya. Nah, set. Nah, ini pas di sininya kita pakai junction aja. Nah, oke. Done. Nah, udah kan, udah jadi. Nah, jadi ini ada pipa transmisinya teman-teman. Dan nyampe tiga ini adalah pipa primernya. Jadi abis ini aku mau buat pipa primernya. Nah, jadi aku di sini mau buat pipa primernya aja teman-teman ya. Mungkin nyampe pipa sekunder nanti aku buat lagi. Aku buat dulu ke sini. Ini teman-teman ya harus sesuai jalannya ya, jangan kencang-kencang ya teman-teman ya. Karena kalau nabrak takutnya ya itu nabrak rumah tuh ya gak disarankan lah untuk ininya pipanya. Ini kalau misalkan nih teman-teman ada jalannya berbelok-belok, dan yang berbelok-belok tuh kalian teman-teman bisa pakai band. Nah ini supaya dia nggak usah pakai junction. Dan pastinya meminimalkan RAB. Ini kalau jadi aku buat lagi.
ini sampai sini aja deh. Nah, ini aku teman-teman aku udah jadi ya. Nah, ini aku dan aja. Terus aku mau buat nih pipa sekunder. Jadi teman-teman aku buat pipa sekunder. Nah, teman-teman bisa dari sini yang pipa sekunder. Ini cabang-cabang ini ada pipa sekunder teman-teman. Foto sini aja. Dan terus sama di yang pasti di junction teman-teman ya, di tempat pemberhentian junction. Sama di sini. Aku buatnya junction baru. Ya, yes. Nah, kita buat lagi di sini. Namanya di fase sekunder kalau di cabang. Done. Nah, setelah udah jadi semua, baru kita lanjut ke oh ya teman-teman aku lupa. Jangan lupa ya kalau misalkan ini tuh saliknya untuk ini untuk klik-klik. Kalau ini pannya adalah untuk geser-geser mapnya. Nah, jangan lupa ini teman-teman, ini juga lumayan penting ya. Yang navigasi atas ini. Nanti kita ke select, ini kita select. Nah, terus kita setelah kita isi itu, nah bagian selanjutnya adalah kita isi elevasinya teman-teman. Elevasi dari intake, junction, untuk pipa ini kita isi diameternya. Nah, untuk ini aku kasih contoh dulu ya. Nih, kasih contoh. Untuk intake-nya tuh kita klik kanan aja teman-teman. Jadi dia sudah muncul ininya. Nah, isinya tuh ini teman-teman, isinya elevasi inlet juga. Ya, itu aja teman-teman ya. Intake. Kalau untuk yang ini pipa, yang diisinya itu yang bagian diameternya, materialnya kita isi pipa PVC. Untuk kita ini pilihnya Hazen Williams. Nanti aku lebih lengkapnya di di selanjutnya aku praktekkan. Terus untuk junction nih teman-teman, junction ini kita isinya yang elevasi aja yang kita isinya elevasi aja. Nah ini elevasinya sesuai data dari teman-teman ya, yang teman-teman ukur di Google Earth. Ini aku udah ada datanya ini ada datanya juga nih tuh elevasi. Ini yang pipa primer, ini pipa transmisi. Oke. Nah, aku balik lagi ke sini. Nanti ini tag aku isi dulu teman-teman ya. Untuk elevasi tadi aku isinya pasti kalau dia di akhir tuh dia elevasi lebih rendah teman-teman. Jadi aku ambil 65. Nah, untuk inletnya ini ambil aja yang pastinya tidak boleh kurang ya teman-teman ya. Harus di atas 65, tapi dia tidak boleh lebih banyak juga di 65. Oke, udah. Kita exit aja. Terus ini adalah pipanya. Dan kita isi ini pipa transmisi teman-teman ya. Jadi aku ambilnya nih datanya dari sini. Nih diameternya teman-teman kan 59 semua. Pipa transmisi. Jadi ini bakal aku isi untuk yang diameternya pipanya ini kita isi diameter 549 maaf itu 549 tuh yang diameternya. Ini diameter pasaran 560. Ini diameter ukuranku 549. Diameter pasarannya 560. Oh, itu 560 ya. 560. Nah, untuk material tadi kita pakainya PVC ya. Pipa PVC. Nah, ini caranya kita klik ini 3 ini, terus material libraries ini klik lagi, cari PVC. Nah, PVC teman-teman ya, udah ada ya teman-teman. Oke, kita klik select. Nah, karena di watergroup tuh PVC itu Hazen Williams itu konstantanya maksudnya konstantanya 150. Nah, kalau di part kita dia 140, jadi ganti 140 ya. Nah, oke, kita aja teman-teman. Terus ini kita isi junctionnya kita isinya elevasi teman-teman ya. Ini elevasinya tadi karena aku isi 65, berarti sekitar naik ya teman-teman ya, mungkin sekitar 67 68. Aku ambil 68 aja elevasinya. Oke,
Exit aja. Terus ini juga jangan lupa teman-teman diisi. Ini juga diisi. Oh iya teman-teman, aku lupa. Jadi di pipa transmisi ini, ya aku tunjukin teman-teman. Jadi di sini tuh ada ini teman-teman, pompa ya. Karena kenapa ada pompa? Karena kan kita ngambilnya kan dari ini, intake. Kan intake tuh kan untuk kan intake tuh kan dia dia setara dengan permukaan air laut. Jadi kan dia harus ke atas tuh teman-teman. Jadi kita membutuhkan pompa tuh ya supaya lebih cepat gitu, atau supaya airnya naik lebih cepat gitu teman-teman. Jadi kita membutuhkan pompa dan juga membutuhkan namanya get valve. Maaf, bukan get valve, check valve. Masalah teman-teman. Tambahkan check valve di sini supaya debitnya tuh setara teman-teman, dari yang kita ambil sampai ke tangkinya. Jadi setelah junction ini teman-teman, kita biasanya kita kasih pompa. Jadi aku kasih pompa ya di sini teman-teman. Tepat setelah junction pertamanya. Kita pompa di sini teman-teman ya. Di tab layout ini pompa. Masukin aja. Nah, oke, yes, kita split. Nah, untuk pompanya kita tekan sini teman di tab select ya. Nah, maaf tadi ini pipa Indonesia ya. Nah, pipa kita isi dulu nih. Pipanya kita isi seperti biasa teman-teman ya. Diameter kan pipa transmisi sama semua. Kita masukin 560 mm. Material tadi PVC. Ini tadi ya PVC ya. Select. Kalau masih Williamsnya tuh 140. Exit. Untuk pompanya. Untuk pompanya tuh kita isi yang ini teman-teman. Kita isi elevasinya teman-teman. Elevasinya kan tadi kan 68 teman-teman ya. Jadi sini kita kasih 68 elevasinya. Terus untuk pump definitionnya, di situ ada elevation dan pump definition. Untuk pump definitionnya aku isi sekarang aja ya teman-teman. Nah ini didapat dari kebutuhan air teman-teman di bab 3 tugas besarnya. Nah di aku dapat kebutuhan air aku tuh sekitar 250 liter per sekon. Nah di sini kita caranya adalah new, terus kita pilih pump definitionnya yang standar 3 poin. Maaf teman-teman ya, aku agak lupa, aku cek dulu ya kalau salah. Pumpnya berapa definition di sini? Kalian aja ya sebelum tutup Pak. Oh, desain point 1 poin ya. Oke. Pilih desain point 1 poin. Oke, di pumpnya kita pilih yang desain point. Ini kita pump definition 1. Oke, di dulu maaf. Ini kami pilih 1, kita isinya yang standar desain point 1 poin. Untuk desainnya tuh aku tulis tadi kan 250 liter ya teman-teman, karena dari intake-nya. Untuk headnya juga tadi dari ini teman-teman, head dari Excel teman-teman. Headnya teman-teman berapa ini? Kalau di pipa transmisi aku head statisnya nih 120. Iya, head statis tinggi banget ya, 120. Tapi di situ jadinya aku tulis head statisnya 120. Nah, maaf sebelumnya aku cek dulu. Ini aku definition. Untuk headnya di sini 40 teman-teman. Gue pakainya 40. Close aja. Kita close. Ini kita ini lagi jadi yang pompanya, pump definition. Dan headnya tadi kita pakai 40. Maaf, head statis sama head tuh beda teman-teman ya. Di headnya tuh aku pakai ini, pompa headnya ini 40. Ini 30 kan, 30 kurang aku pakai 40 supaya lebih ini. Tapi ya harganya lebih mahal sih pasti ya, ke 40. Semakin tinggi headnya itu semakin mahal teman-teman.
Aku ini aja oke header. Nah saya lagi ini teman-teman ya. Nah ini kita ganti nama dulu nih, jadinya ini kita tulis 250 liter per sekon pipa transmisi plus ini pokoknya udah jadi, kita exit aja, isinya cuma itu aja, kita exit. Ini pokoknya juga pipanya jangan lupa kita tulis, kita isi tadi yang diameternya tadi kan 560 ya. Terus materialnya kita pakai PVC. Azim Williamsnya kita pakai 140 seperti tadi pipa. Udah langsung exit. Udah masuk ke junctionnya. Junction tadi kita isinya elevasi teman-teman ya. Tadi aku isinya pastinya dia lebih tinggi teman-teman ya. Aku tulisan 69 elevasinya. Ini aku hitung teman-teman, jadi Excelnya udah aku ada, aku masih ingat. Tinggal perlu buka Excelnya lagi. Oke, sip. Nah sejauh ini dari Sul gimana Sul? Mau ada tambahan atau gimana Sul? Atau lanjut sejauh ini? Lanjut. Oke, dilanjut. Nah setelah kita tadi masukin pompa, nah jadi kita adalah masukin check valve-nya. Fungsi check valve tadi udah aku bilang untuk menyeimbangkan debit dari intake sampai ke tangki. Nah ini teman-teman check valve-nya. Di untuk check valve tuh ini teman-teman ya, yang FCV ya Sul ya, FCV atau TCV Sul yang check valve. F. FCV ya, iya yang FCV teman-teman ya, di tap layout ya teman-teman. Jadi aku masukin aja sini, set, yes, oke. Jadi terus selanjutnya seperti biasa teman-teman, isi ini juga pipanya kita isi. Diameternya makanya 160 kan pipa transmisi. Taktil ironnya materialnya kayak PVC. Ini kalau ini untuk data ini teman-teman sesuai data dari teman-teman ya, jangan ikutin data dari aku ya. Nah untuk diameternya, kalau material ini PVC dan ini Hazen Williamson nih ikutin aku karena ini sesuai dari itunya, dari rumusnya. Udah. Nah setelah itu kita isi nih teman-teman yang FCP nya nih teman-teman. Biasanya tuh orang-orang tuh banyak yang kuning atau merah tuh karena mereka tuh lupa isi yang ini teman-teman, yang katupnya nih, katup check valve-nya teman-teman. Biasanya tuh orang-orang tuh yang kuning itu ya karena itu sama sama dia tuh tangkinya tuh desainnya tuh salah. Nah, biasanya itu yang buat itu jadi kuning. Itu teman-teman. Pastinya kita ikutin tadi ya, 69 ya di junctionnya. Kalau di meter valve-nya kita ikutin dari pipanya ya teman-teman ya. Kalau misalkan ya yang pasti dia harus sama ya, pakainya 60 mm. Terus dong ininya mineral separator, kita isinya yang di meter valve elevation sama ini teman-teman. Nah flow setting inisialnya kita masukin tadi berapa teman-teman, 250 ya karena dari transmisi. Di ini adalah flow setting inisial, elevation, dan diameternya. Oke, exit. Terus ini kita pipanya kita isi seperti biasa, diameternya kita isi 560 dengan PC dan hasil Williams 140. Hasil Williamsnya 140. Nah setelah ini junction teman-teman ya. Maaf teman-teman, ini aku kasih junction ya, soalnya dia setelah cut itu bisa dikasih junction teman-teman, seperti kayak gini.
Maaf, dikasih junction nggak Sul? Enggak ya? Oh enggak ya Sul ya? Setelah katup nggak langsung kasih junction teman-teman ya, dia langsung ke tangkinya. Ini udah benar. Nah ini yang punya ini. Nah jadi aku buat. Nah setelah katup ini aku buat tangkinya teman-teman nih di tank. Kita masukin ke sini teman-teman supaya langsung menyebar. Hop, udah split. Oke, kita ganti select lagi. Ini kita isi. Nah untuk yang tangki ini kita isi dulu elevasinya teman-teman. Elevasinya sesuai ya tadi ya 69 ya, 69 atau 70. Aku ambilnya 69 aja, 69. Nah untuk diameternya, nah di sini kan ada section teman-teman, sirkularnya bentuk ketabung. Nah untuk bentuk tangkinya itu sesuai desain deh teman-teman, desain teman-teman gimana, tabung atau segi empat. Kalau segi empat isinya yang non sirkular, kalau yang tabung teman-teman isinya yang sirkular. Nah kalau aku isinya, aku sebenarnya bebas sih teman-teman, tapi sesuai tugas ya teman-teman ya desainnya. Kalau sirkular teman-teman isi diameternya sesuai itunya. Kalau yang itu teman-teman isinya non sirkular. Ini area ini panjang kali lebarnya teman-teman, dari tangkinya tersebut. Nah untuk ini kita isi nanti aja teman-teman ya. Untuk area average-nya ini sesuai. Kalau yang dari itu nanti kita isi nanti aja teman-teman, terakhir aja. Nah setelah itu kita isi ini, pipanya udah ya, kita isi. Jadi kita ke junction seperti biasa, isi elevasinya aja. Aku masukin 69 juga elevasinya. Oke, nah ini ada 3 ini ada, jangan 4-nya hapus. Oh iya teman-teman, aku lupa ngasih tahu, salah satu yang nyebabin kalian tuh ada kuning-kuning juga itu karena kalian tuh kadang ada itu masang junction, tapi junction tuh ada yang hilang teman-teman gitu, kayak ada yang kesebar gitu, teman-teman nggak tahu. Nah cara teman-teman taunya tuh ini, mappingnya perhatiin, cari ini teman-teman yang junction tuh yang ada yang kelewatan gitu, gimana gitu. Nah itu salah satu yang nyebabin pada saat di compute itu dia hasilnya si belum jus. Nah saat itu kita masukin aja, nih kan ada 3 jalan teman-teman. Di sini aku bakal masukin 3 pompa ya. Sini aku masukin pompa pertama di sini. Untuk pompanya harus arah sini teman-teman ya, split. Nah ini harus arah ke sini, harus arah ke kanan. Nah oke, sini pompanya udah. Pompa kedua aku masukin di sini. Nah ini susah teman-teman ya, begitu mapnya aku pakai aja ya, biar lebih enak. Nah ini kan lebih enak ya, lebih enak lihat. Nah, pompanya ke sini, dua harus ke kanan teman-teman ya, jangan ke kiri ya. Yang ketiga harus ke sini. Yes. Nah ini kan kasus kan teman-teman kan, ini kita atur teman-teman, kita harus ke bawah, pas ke bawah teman-teman, sampai ke bawah deh. Nah ini udah ke bawah ya. Nah ini kan udah ke bawah teman-teman ya. Tuh. Oke. Setelah itu kita isi teman-teman seperti biasa ya, kita isi ininya, pipanya kita isi tadi. Nah kan kita udah masuk ke pipa primer, aku baju pakai yang data pipa primer nih. Di sini pipa primerku diameternya dari 180 dan 160 gitu. Di sini aku pakainya ini sesuai punya aku teman-teman, diameternya teman-teman ya. Di sini aku masukinnya 160 aja diameter pasarannya. Terus pakainya yang ini seperti biasa, PVC dan seterusnya temennya. 40 juga. Nah ini juga ya, sini emang agak bosan temen-temennya sini ya, banyak agak bosen.
Oke, select Ajan Williams 40. Oke, Berarti kayak Desi meter aja biasanya 90. Waktu Iran PVC. Pas 40 juga. Oke. Ini juga meter 90. Iya, aku mau tanya gini sekarang ngobrol-ngobrol sama kapten nih biar gak bosan. Iya dari Sul ke kapten ya. Maaf. Oh iya dari kalau dari Sul nih gimana nih Sul nih? Pas itu kendala jaring di Porta Grams tuh kira-kira apa gitu ya? Kalau dari Sul sendiri Gak gimana ada Sul Nas. tanggapannya? Masa nggak ada Kalau kendala dari sih? aku gak ada sih. Masa iya? Kalau udah salah ya udah ngulang dari awal. Oh gitu ya kendalanya. Jangan ikutin ya teman-teman ya. Karena kita harus ya mencari tahu gitu lah. Kalau aku sih, kalau aku sama juga kejadian kayak Sul. Jadi aku juga pas aku compute kok hasilnya kok nggak pernah hijau-hijau terus gitu ya. Ya aku juga cari tahu tuh. Sampai-sampai aku cari tahu ini udah bener kok junctionnya pompa juga. Oh ternyata tuh tangkinya di tangkiku salah gitu. Situ itu yang nyebabin dia nggak jadi hijau. Sebenarnya kalau mau ulang tuh ya boleh, cuman ya kalian bakal kerja ulang lagi teman-teman. Oh yang namanya jangan lupa ini udah isi semua ya teman-teman ya. Ada pipa, jangan sini juga ya. Harus diisi pompanya juga. Oh ya pompanya aku belum aku isi ya pompanya. Pompanya aku isi dulu. Pompanya kita pakai yang kita buat lagi teman-teman ya, pump definitionnya. Nah untuk elevasinya kita karena ini naik ya teman-teman di daerah hujatan tuh dia main tinggi, di elevasinya aku masih 70. Untuk pump definitionnya aku buat lagi, kita edit lagi teman-teman, kita new, kita rename dulu. Jadi kan karena ada 20 liter per second ya teman transmisinya, jadi aku ini bagi tiga ya teman-teman. Aku bagi tiga jadi 100 liter per second tiap-tiap nih pipa, jadi aku masukin 300 untuk menjaga-jaga aja gitu teman-teman. Pipa primer, terus kita pilih standarnya 1 poin, desain 1 poin. Nah desainnya tuh kita pakainya yang maaf teman-teman salah. Ini karena ada 3 ya teman-teman, jadinya aku bagi 3 teman-teman, ada 3 pompa, jadi ini akan 300 ya. Enggak, maksudnya itu benar 300 liter per second. Cuma untuk desain flow-nya ini kan ada 3, kita bagi 3. Jadi kita 100 liter per second. Untuk head-nya ini sesuai dari Excel teman-teman. Aku Excel head-nya pakainya 60 meter ya. Karena emang daerah kan menanjak tinggi gitu teman-teman. Kayaknya aku 60 atau 50 juga. Boleh. Oke, 50 aja. Terus enter. Terus kita close. Terus kita pakai yang pemilihan pipa primer kita buat tadi. Ini udah elevasi pump definition udah, ini kita juga buat pump definition pipa primer, elevasi juga di 70 ya, karena datanya lumayan tinggi, elevasinya ke 70. Pump definition yang pakai pipa primer. Oke, ini udah. Nah jauh ini gimana nih Sul? Udah bener belum Sul? Aku takut ada yang kelupaan Sul. Gimana Sul? Lanjut dulu aja Nas. Lanjut ya, oke lanjut dulu ya teman-teman. Nah setelah pembahasan selesai, baru deh kita selesai yang selesai teman-teman nih. Ini jangan lupa ya, jangan sini diisi. Elevasi nanti aku masukin 71 ya, karena dia makin tinggi nih teman-teman datarannya. Ya ini sesuai teman-teman ya, sesuai daya teman-teman ya. Kalau yang ini elevasinya teman-teman, jangan ikutin punyaku. Terus untuk pipanya seperti biasa tadi yang cerita dari teman-teman. Kalau punya aku dia di sini 500 meternya 500.
materialnya PVC. Hasil Williamson 140 ya. Nah, terus di sini ada junction juga, elevasinya dia masukin 71. Ini makin naik. Di satu teman-teman. Oke. Nah, ini adalah pipa sekunder teman-teman. Pipa sekunder aku isi juga kalau di dataku di meter pipa sekunderku tuh 400 ya. 340 untuk materialnya PVC. Untuk hasil Williamson 140. Oke. Ini juga jangan lupa nih junction diisi juga junctionnya. Ini junctionnya nih, ini kalau di tempat baterai itu nanti akan diisi water definition nanti. Karena ini aku masukin dia 771 karena dia daerah datar. Nah, juga jangan lupa diisi ini seperti biasa sesuai data teman-teman di meternya 500. PVC. Terus hasil Williams 140. Oke. Junction juga ini karena daerah datar aku masukin 71. So ini adalah pipa sekundernya tadi 340 ya. Ini meternya material PVC. Hasil Williamsnya 140. Udah ya. Oke. Ini juga junction. Elevasinya terisi ada data 71. Terus ini juga pipa. Ini udah lumayan panjang teman-teman ya. Ini karena tadi datanya ada yang 500 menurun jadinya dia sampai ke diameter 450. Ini aku pakai 450 cm. Size ini sesuai data aku teman-teman. Jangan lupa ini semua keisi ya teman-teman ya, junction dan pipanya ya. Dan sampai nggak keisi. Ini dia agak masih mendatar juga 71. Ini meter masuk 150. PVC 140. Junction ini karena menurun masih 70. Lalu yang terakhir ya di meternya dia menurun jadi 400. Materialnya PVC ya, Jason Williams 140. Yang terakhir ini junction. Nah, junction pastinya kita tulis 70. Oke. Nah, dari sini aku udah ngisi semua ya teman-teman ya. Untuk elevasi, untuk junctionnya, pipanya juga diameternya. Aku isi. Nah, setelah itu tuh angka selanjutnya adalah kita ke water definition teman-teman. Di water definition itu adalah jadi ya untuk yang tiap junction terakhir kayak gini nih. Nah, ini dia tuh kayak itu tuh ada unit demandnya, demand collection teman-teman. Nah, di sini ini demand collection. Nah, ini sesuai dari Excel kebetulan teman-teman tiap-tiap kecamatan tuh berapa gitu. Jadi untuk yang sekunder tuh aku makainya yang tiap kebutuhan tiap kelurahan ya, kan aku pakainya kecamatan Jateng. Jadinya yang sekunder itu aku kasih tuh per tiap kelurahan teman-teman. Jadi tiap kelurahan tuh berapa gitu. Jadi gitu aku makainya gitu. Nah, itu kita masuk ke water definition. Nah, di sini karena aku ada 3 nih teman-teman. 3 titik terakhir, 1, 2, dan 3.
Nah, jadi kalau di sini auto definition aku tuh ini ya demo collection teman-teman ya. Collection terus kita new aja teman-teman. New terus kita isi. Tadi kan aku ada 50 liter per second teman-teman. Ada 3 itu jadinya aku pakainya yang 50 liter per second. Oke, exit. Ini juga yang 50 liter per second nih teman-teman. Ya dengan collectionnya. Yang 50 oke. Ini juga 50 juga dengan collectionnya. Oke, set. Itu jadi untuk yang junction ini gak usah diisi teman-teman ya dengan collection karena dia kan menyambung. Ini untuk yang junction tiap junction terakhir ya teman-teman. Nah setelah itu, setelah kita ini demand junctionnya, demand collectionnya, kita masuk ke itu bagian home. Nah kita masuk ke water patternnya. Water patterns. Nah water patterns ini aku ngikutin sesuai ini aja teman-teman ya. Dia punya aku ya. Di sebenarnya water patterns tuh kalian bisa lihat di bukunya Pak Arya itu kayak water patterns-nya. Ada grafik kebutuhan air tiap jam, fluktuasi kebutuhan air, patterns-nya. Pokoknya aku di tugas aku sebelumnya pattern seperti ini ya teman-teman ya. Ini patterns-nya. Nih, aku jadi bakal ikutin ini aja teman-teman. Bakal ikutin ini ya. Oke, jadi kita buat water patterns-nya dulu. Patterns. Nah, itu kita buat new. Itu starting time-nya dari 000. Terus kita buat ini dulu nih 1. Nah, ini maaf. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, maaf 19 nih. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Nah untuk ini yang multiplier kita ikutin aja dari ini, dari yang itunya tugas dari punya Arya. Sebentar aku buka dulu ya, tak salah, aku nggak hafal sebenarnya. Aku buka dulu spam aku ini aku buat tulisan ini aja. Jadi nah ini dia proses makan airnya. Di sini aku bakal nulis dulu teman-teman. Pattern, itu tulis dulu pattern. Oke, untuk multiplier pakai ini ya teman-teman ya. Dari yang 1 itu waktu 1 jam temennya. Itu 0,5 ya ditulisnya. 0,5 itu 0,5 juga. 0,5 juga. 4 0,8 1,5 1,6 1 1,15 9 1,15 10 1 11 1 12-nya 1 juga 13 1,2 14 1 15 1,8 16 1,2 17 1,2 16 18-nya 1 19-nya 6,9
21, 21, 22 0,9, 23-nya 0,6, 24-nya 0 teman-teman ya, ini 0,5. Oke. Lalu untuk yang starting multiplier kita mulai dari yang 0 teman-teman ya, kan starting 0, jadi kan 0,5. Oke. Ini kita pakai continuous ya, katanya continuous. Itu teman-teman ya. Udah oke, exit aja. Kita samain dulu ya, aku takut salah. Coba kliknya aku. Kita tekan continuous ya. Ya benar teman-teman. Nah, jadi setelah itunya udah, nah kita kembali ke, nah kita cek lagi teman-teman. Teman-teman kalau setelah ini tuh teman-teman ke demand center nih teman-teman, demand control center. Nah teman-teman cek lagi nih teman-teman, nah ininya di demand control centernya, pattern demandnya teman-teman ganti ini patternnya, ini ke pattern tadi yang dari yang pattern ya, ini pattern. Nah ini tuh teman-teman ya. Sudah close saja. Setelah itu habis itu kita ke bagian ya, kok bisa jalan namanya. Nah setelah ini aku cek dulu ya, apalagi yang kurang. Oh tangkinya teman-teman, tangkinya aku isi ya. Nah tangkinya aku isi dulu nih. Jadi untuk tangki itu diisinya elevasi ya, elevasi. Nah, untuk dan juga areanya fungsional sirkular, karena aku pakai sirkular, diameternya aku tulis sesuai desain ya. Kalau desainku tuh diameter tangkinya tuh sekitar sekitar 20-30 meter. Oke. Ini saya teman-teman sih ya, teman itu boleh tulis yang non sirkular itu boleh. Kasih aja. Nah, setelah ini coba aku compute dulu. Nah, saya compute tuh. Nah, ini kan engine calculation violet teman-teman ya. Kita oke dulu aja. Nah, oh ini teman-teman, ternyata aku belum ngisi ini teman-teman nih. Belum ngisi minimum initial maksimumnya ini teman-teman. Nah, caranya tuh ini. Kasih dulu. Tukar. Nah, ini aku isi teman-teman. Ini harus diisi ya teman-teman ya, jangan lupa ya. Nah, persentasenya tadi sesuai ini teman ya, sesuai ininya. Elevasinya. Akhirnya aku elevasi 69. Jadi elevation base-nya nih kita di elevasi bawahnya tuh sekitar aku liatin aku dulu mah elevasi tangkiku. Sini aku pakainya 78 ya di atas. Jadi aku di sini bakal nulis elevasinya sekitar 70-an di atas 69 ya, dipastikan elevasinya di atas ini. 72, minimumnya juga 72. Terus inisialnya aku 75. Nah, elevasi maksimumnya aku tulis 80. Nah, ini elevasi maksimum ini bisa diisi dari teman-temannya, ketinggian dari tabungnya teman-teman. Kan luas volume dari tabung itu kan luas alas kali tinggi. Nah, kali tinggi ini, elevasi ini kurang ini kan tingginya kali meter, itu adalah volume dari tabungnya. Nah, coba lagi ya, compute teman-teman. Nah, di sini lihat negative pressure. Nah, di sini kan hijau teman-teman ya. Tapi di sini masih ada yang salah teman-teman. Karena ini kita part time service-nya masih 00, belum ke 24 jam.
Nah, untuk mengatasi masalah ini, kita masuk ke ini dulu teman-teman. Kita masuk ke tarik evolusi dulu. Tarik, coba aku compute lagi. Ya, waktunya aku ubah dulu teman-teman ya. Di bagian sini. Di bagian view, terus di bagian sebentar, aku agak lupa ya bagaimana ya. Karena tadi belum 24 jam. Itu masih satu calculationnya. Nah, jadi ini aku lanjut. Jadi untuk supaya 24 jam tuh kita ke ini teman ya, ke tabel home, terus ke optionsnya. Nah, ke ini teman, base calculation optionnya. Nah, ini kita ganti teman-teman. Jam analisisnya kita ganti EPS. Terus start time-nya 00, durasi 24 jam nih teman-teman. Nah, ini user time start force-nya kan tiap 1 jam nih teman-teman. Sesuai tadi yang kita water pattern-nya. Kita aja. Oke. Terus kita masuk ke compute-nya. Nah, di sini tuh kan aku ada yang kuning teman-teman. Menuju semua nih teman-teman itu. Bisa teman-temannya. Nah, teman-teman agak sih ini kenapa? Ini tuh. Teman-teman bisa lihat sendiri ya di hasil dari ininya. Ini di user notification. Nih, FCV is cannot deliver flow. Tank T is full. Tangki T-nya penuh. Nah, di sini kita desain tangki kita ada yang salah nih teman-teman. Tuh, jadi desain tangki kita tuh kayak nggak sesuai dengan perhitungan kita gitu. Jadi mungkin perhitungan kita itu besar ada yang salah, nggak sesuai. Jadinya dia ya tangkinya tuh penuh, jadi nggak bisa yang dari intake tuh nggak bisa mengirim airnya gitu. Jadi untuk masalah ini yang aku alamin ini, jadi adalah kita ke tangkinya, terus kita ganti nih teman-teman diameternya, diameter pastinya teman-teman. Ini yang pasti diameternya kita ganti yang ke lebih tinggi. Aku coba 30. Oke, exit. Kita coba lagi teman-teman. Oh, masih belum bisa tanya teman-teman ya. Ini masih ada yang kuning. Berarti masih ada yang penuh nih teman-teman tangkinya. Kita harus nambah lagi nih diameternya. Sebenarnya ada masalah lain lagi, cuman aku masih belum paham. Kita 40 teman-teman diameternya. Compute lagi. Masih belum bisa ya teman-teman ya, ini masih ada yang kuning ya. Nanti kita tambah lagi diameternya. Oke. Diameter terlalu gede berarti ya. Yang gede berarti diameternya. Coba 50. Compute. Nah, ini kita udah hasilnya udah semua teman-teman nih. Negatif pressure-nya artinya biru ini artinya kita udah benar ya. Pressure negatif di sistem advance. Nah, kita cek dulu aja nih kalau misalnya kenapa gitu warna biru ini sebenarnya juga ya kita juga ada yang salah. Tuh plus negatif. Negatifnya rendah karena dia naik ke turun teman-teman, jadi dia negatifnya tekanan negatif. Tapi ini bukan masalah juga karena ini karena di semua ini kita artinya udah benar. Nah, tapi karena di semua ini aku pengen nyoba lagi. Ini aku kecilin lagi ya. Supaya ya untuk nama juga kita menghemat RAB ya teman-teman. Aku coba 45. Nah, masih belum teman-teman ya. Kita aku coba naikin lagi sedikit lagi. Yaitu 46. 46 deh.
masih belum teman-teman ya, 47 berarti. Compute aja. Nah, ini udah benar teman-teman. Jadi kita ambil 47 ya. Jadi dapat diameter 47. Nah, kalau misalkan teman-teman juga mau pakai yang dia tipenya ini dia yang sirkular, boleh banget. Tapi kalau misalkan kayak tadi ya teman-teman area harus tambahin ya luasnya supaya hijau gitu. Karena kalau misalkan teman-teman pakai yang sesuai dengan teman-teman tapi salah, berarti pertemuan teman-teman terbesar berarti salah. Gitu. Ya aku pakai yang sirkular ya. Oke. Start ya. Nah, setelah ini teman-teman tuh boleh banget bisa untuk ngedesain ininya pipanya tuh bisa di sini teman-teman, di pipe, terus label di pipe, terus new, terus annotation. Annotation apa ya? Nah teman-teman bisa banget sih, boleh banget kalau misalkan ingin memperbagus gitu teman-teman di ini ya, annotation atau color coding ya teman-teman. Jadi itu saja teman-teman ya. Jadi kita udah semuanya ya teman-teman ya. Pompa udah, cutupnya juga udah, hasil juga hijau ya teman-teman, alhamdulillah. Jadi ya begitu. Jadi jangan lupa ya ikutin langkah-langkahku juga teman-teman ya, hasil hijau. Jadi sekian dari aku, sampai sini aja. Terima kasih udah nonton Ruang Diklat tentang Water Games. Maaf kalau jika ada salah kata. Aku pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.